Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, kita semua tahu bahwa Allah juga menciptakan banyak makhluk selain manusia, misalnya binatang. Dan ada juga banyak binatang yang lebih besar dari kita, misalnya kuda, jerapah, badak, gajah, sapi, unta, dan lain sebagainya. Mereka lebih besar daripada kita. Tapi rizki mereka juga dicukupi oleh Allah, tidak pernah kekurangan. Mereka tidak pernah kelaparan. Pernah Anda lihat kuda kelaparan, jerapah kelaparan, tiba-tiba mati badak yang kelaparan? Enggak ada seperti itu. Mereka juga tidak pernah kehausan, dicukupi rizkinya oleh Allah. Ada juga makhluk yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tapi rizkinya juga cukup. Apa itu? Ular, belut, ikan. Mereka nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi rizkinya ada, cukup. Mereka nggak pernah kelaparan, nggak pernah kekurangan. Coba Anda lihat, ada berapa banyak ular di sungai, ada berapa juta, berapa ratus juta ikan yang ada di laut. Semuanya dicukupi, Masya Allah, semuanya cukup. Dapat jatah rizkinya dari Allah, udah dicatat. Ada lagi binatang yang tidak bisa terbang, tapi rizkinya bisa terbang. Apa? Cicak. Cicak nggak bisa terbang, tapi makanan cicak terbang semua. Nah ini yang aneh ini. Loh. Nyamuk bisa terbang, makanan cicak itu. Lalat. Loh. Laron dan sebagainya. Terbang semua. Rata-rata. Makhluk kecil-kecil yang terbang itu makanan cicak semua, tapi cicaknya nggak bisa terbang. Coba Anda bayangkan, kalau dipikir pakai logika, nggak bisa cicak ngejar nyamuk, itu nggak bisa, kewalahan sudah. Cicak ngejar lalat nggak bisa, karena cicaknya nggak bisa terbang. Belum lagi kalau nyamuknya nakal. Loh, hai cicak yang ganteng, ayo tangkap aku. Wah, bingung wis cicake. Wis beneran, gak bisa seperti itu. Munyer-munyer wis, kepala cicak. Nyamukin nakal ya. Kalau digoda nyamuk seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Semuanya udah disiapkan rizkinya oleh Allah. Nyamuk dan lalat yang datang sendiri ke cicak. Akhirnya cicak bisa makan. Nggak ada cicak kelaparan. Jatuh dari atas terus mati karena kelaparan, nggak ada. Cicak selalu kenyang dan selalu mendapatkan jatah rizki dari Allah. Ada lagi nyamuk. Waduh, berat nyamuk ini mencari nafkah. Sepanjang waktu itu penuh ancaman. Nyamuk itu bertaruh nyawa saat mencari nafkah. Lah makanannya darah kita ya. Baru hinggap tangan kita udah mukul. Mati nyamuknya. Taruhan nyawa itu. Hinggap kaki sudah kita tendang. Sulit nyamuk cari nafkah itu, tapi tetap cukup, nggak pernah kekurangan, nggak ada nyamuk kelaparan, gemuk-gemuk semua nyamuk itu. Saya kasih contoh lagi, wah banyak contohnya ini. Ya jangan bosan-bosan Anda. Laba-laba, pernahkah Anda melihat laba-laba keluar dari rumahnya, dari sarangnya laba-laba untuk menjemput rezeki? Nggak pernah. Laba-laba selalu tenang di dalam rumahnya. Selalu tenang di sarangnya itu, nggak pernah jalan-jalan keluar mencari-cari, nggak pernah. Rizkinya datang sendiri, rizkinya laba-laba itu nempel sendiri di sarangnya. Laba-laba tinggal makan. Itu ikhtiarnya laba-laba membuat jaring laba-laba itu. Jadi perlu ikhtiar. Kalau laba-labanya nggak ikhtiar, nggak buat jaring laba-laba itu, dia nggak dapat makanan laba-labanya. Lalu bagaimana dengan kita yang masih sering ketakutan, tidak mendapatkan rizki, kita selalu galau, tidak mendapatkan rizki. Masa sih kita kalah dengan laba-laba? Kita kalah dengan ular, kita kalah dengan nyamuk, kita kalah dengan cicak. Apakah Anda masih kurang yakin dengan rizki yang sudah disiapkan oleh Allah? Padahal Allah sudah berfirman dalam surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Kurang yakin dengan janji Allah?
Masya Allah, teman-temanku sekalian, kita ini diciptakan Allah sudah lengkap dengan rezeki kita, benar-benar lengkap. Jadi nggak perlu Anda khawatir lagi, nggak perlu galau lagi mikirin rezeki. Kalau masih bingung, coba Anda renungkan sekarang. Bagaimana saat Anda masih ada dalam rahim itu? Pernah Anda mikir masalah rezeki? Nggak pernah kan? Datang sendiri rezekinya. Ibu makan apa, makan gado-gado, ibu makan nasi rawon, ibu makan nasi pecel, semuanya kita ikut merasakannya. Dibagikan lewat plasenta, masuk ke dalam tubuh kita, loh, dialiri saat kita lahir. Kemudian kita belum bisa menjemput rizki mendatangi kita lewat air susu ibu. Loh, itu semua saat kita sudah besar. Loh, rizki juga masih mendatangi kita. Air susu sapi yang mendatangi kita loh. Kita minum susu, nggak tahu padahal itu susu yang kita minum sapinya di mana. Misalnya susu bubuk, susu lah UHT yang kita minum seperti itu. Tahu Anda sapinya dari mana itu? Enggak tahu, tapi susunya masuk ke dalam tubuh kita. Enggak tahu sapinya ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, enggak tahu. Yang penting rezeki air susu sapi tadi mendatangi kita. Sampai sebesar saat ini, kita masih dicukupi rezekinya, Masya Allah. Hanya orang-orang yang kurang iman, yang takut tidak kebagian rezeki. Padahal dia makan rezeki itu setiap hari. Hanya orang yang lemah iman, yang selalu cemas dengan rezeki. Padahal berpuluh tahun dia dalam kecemasan. Berpuluh tahun pula dia makan, minum, berteduh, berpakaian, bernafas. Cukup, benar-benar cukup. Kalau ada yang cemas tentang rezeki di masa depan, kenapa? Dia tidak lihat puluhan tahun rezekinya sudah dicukupi oleh Allah. Kenapa dia tidak lihat seperti itu? Jangan mikirkan masa depan, mikirkan mulai kita lahir sampai sekarang ini loh. Rezeki kita itu apa? Yang kita makan itu apa? Cukup kan? Kita masih hidup kan sekarang kan? Nah itu loh yang perlu kita pikirkan. Jangan mikirkan rezeki di masa depan. Jangan mikir besok saya makan apa, 10 tahun lagi makan apa. Nggak usah, pasti dicukupi oleh Allah. Yakin cukup. Sampai Anda tua nanti loh ada jatah rezekinya. Terus Allah ngasih itu. Jika Anda sudah tidak mampu lagi bekerja, jika Anda sudah tidak mampu lagi menjemput rezeki, maka rezeki datang sendiri kepada Anda saat Anda tua nanti. Bisa lewat anak Anda, bisa lewat cucu Anda, bisa lewat menantu. Loh, nggak tahu datangnya tanpa Anda bayangkan dan tanpa Anda duga-duga, nanti datang sendiri. Jadi tidak perlu memikirkan masa tua, tidak perlu pusing mikirin masa pensiun, karena itu nggak penting sama sekali. Rizki pasti datang dan pasti sampai kepada Anda. Anak-anak Anda juga ada rizkinya, semuanya ada rizkinya. Jadi nggak perlu takut anak Anda nanti tidak ada rizkinya. Yang perlu Anda takutkan, jika anak Anda tidak mengenal sang pemberi rizki, itu yang perlu Anda takutkan. Takutlah jika anak Anda tidak mengenal jalan yang benar untuk menjemput rizki. Takutlah anak Anda tidak pernah bersyukur atas rizki yang telah diterimanya. Tidak bersabar saat Allah sedang menahan rizkinya, dan tidak ridho saat Allah mengambil apa yang dititipkannya. Yang itu yang perlu Anda takutkan. Yakinlah bahwa semua ini hanyalah titipan saja. Seringkali kita berdoa minta rizki pada Allah, ya Allah berikan saya rizki. Maka jangan sampai Anda berpikir diberikan rizki berupa materi. Anda sedang duduk-duduk minum kopi, loh, itu rizki. Anda baca Al-Quran itu rizki. Anda ke masjid sholat berjamaah itu rizki. Jangan hanya mikirkan masalah uang saja. Jangan mikirkan materi saja. Kesehatan Anda juga rizki. Loh, Anda loh diberi uang banyak belum tentu menenangkan. Belum tentu tenang Anda walaupun punya uang banyak. Beneran. Kita dimudahkan dapat ilmu yang manfaat itu rizki.
juga dicegah dari berbuat maksiat itu rizki. Mau bikin dosa malah ketiduran. Mau lihat, mohon maaf, mau lihat nonton film 18 tahun ke atas di internet malah pakai tanda habis. Laptop tiba-tiba rusak, error. Lah, itu rezeki. Anda di cut. Ada lagi orang yang mau maling ayam, ayamnya nggak ketangkap, malah orangnya yang ketangkap. Loh, itu untung karena bisa jadi tobat. Apakah Anda pikir yang penjahat sukses itu untung? Loh, itu rugi. Penjahat yang sukses itu rugi karena dia lancar maksiatnya. Yang Allah suka itu kan yang dicegah dari berbuat dosa, digagalkan dari berbuat maksiat, dimudahkan dalam berbuat taat. Loh, itu. Di zamannya Imam Syafi'i pernah ada karyawan yang gajinya 5 dirham. Mungkin 5 dirham itu pada saat itu sangat banyak sekali. Tapi orang itu merasa kok kehidupannya susah terus, tidak pernah tenang, gak pernah bahagia, istrinya bawel, anaknya nakal, badannya sakit-sakitan. Akhirnya dia mengeluh dan curhat kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam, mengapa ya kok kehidupanku ini susah seperti ini padahal gajiku besar? Imam Syafi'i berkata, silakan kurangi 1 dirham gajimu. Beberapa waktu kemudian dia datang lagi pada Imam Syafi'i dan berkata bahwa kehidupannya sekarang sudah lumayan membaik daripada yang dulu, tapi masih kurang tenang. Akhirnya Imam Syafi'i menyuruhnya lagi untuk mengurangi 1 dirham. Berarti dikurangi 2 dirham sudah per bulannya. Dan hasilnya pun memuaskan. Dia sudah merasa tenang, istrinya sudah jadi istri soleha, anaknya menjadi penurut, badannya sehat. Dia enak. Mungkin itu perlu Anda terapkan. Mungkin besok yang gajinya, teman-teman yang gajinya 5 juta tapi masih sering susah, gelisah, rumah tangga berantakan, badan sakit-sakitan, besok bilang ke bos saja, bos tolong Anda potong gaji saya 2 juta per bulan, lalu tolong disedekahkan ya bos. Hehehe, biar badan saya sehat. Teman-temanku sekalian, demikianlah masalah tentang rizki. Jadi Anda tidak perlu takut, tidak perlu galau memikirkan rizki di masa depan, memikirkan bagaimana rizki saya. Semuanya yakinlah, yakin 100% pada Allah bahwa Allah sudah menjamin seluruh rizki kita, rizki istri kita, rizki anak-anak kita, semuanya sudah ada catatannya. Nggak perlu takut lagi, nggak perlu galau lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga audio motivasi ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bermanfaat juga buat diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hidup kita selalu diberkahi, selalu dicukupi, dan selalu tenang. Kerja itu memang harus, karena memang dianjurkan. Tapi bagaimana cara bekerja biar berkah, maka tidak perlu kita kerja sampai larut malam, menghabiskan waktu dan tenaganya untuk kerja. Jangan seperti itu. Kita juga perlu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita juga harus belajar hal-hal yang lain. Yaitu tadi bekerja seperti burung, keluar pagi hari, pulang sore. Azan, berhenti dulu kerja, segera ambil air wudhu, kemudian sholat berjamaah. Jangan tunda waktu sholat karena ini yang lebih utama dari sekedar bekerja. Sholat itu kuncinya, jadi pastikan Anda pegang kunci ini. Saat kerja di pagi hari, usahakan jangan tinggalkan sholat duha. Walaupun Anda seorang karyawan, 2 rakaat duha bisa menjadikan rizki Anda berkah. 2 rakaat saja, apalagi 4 rakaat, apalagi 6 rakaat duha, wah tambah bagus. Jika bisa 12 rakaat itu yang paling utama. Semoga rizki yang kita dapatkan ini selalu mendapatkan berkah dan semoga semua ikhtiar kita selalu mendapat ridho dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada audio motivasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.
dan juga bermanfaat buat diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.